Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala abdika wa rasulika wa khalilika nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa atharahu ila yaumil qiyamah. Faqala azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amma ba'du. Ikhwatal iman, hadirin hadirat Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah, mensucikan Allah. Kita bertawakal hanya kepadanya. Kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita termasuk dari hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur kepadanya atas semua kemudahan-kemudahan, nikmat, hidayah dan kasih sayang yang Allah curahkan kepada kita hingga sampai saat ini. Salawat beriring salam kita haturkan kepada panutan kita, junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan diistiqomahkan dalam mengikuti seluruh sunnah-sunnah beliau, sehingga orang yang paling mengikuti sunnah beliau adalah orang yang paling berhak mendapatkan syafaat beliau kelak, dan juga orang yang akan disambut di dalam telaga beliau sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Di pertemuan kita di malam hari ini kita akan mengambil tema tentang karakteristik surga dan neraka. Pesona, keindahan surga dan dahsyatnya neraka Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita berdoa kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan juga amalan-amalan yang diterima. Bapak Ibu hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita bicara tentang surga dan neraka, maka ini masuk kepada poin rukun iman terhadap hari kiamat, Pak ya. Beriman kepada hari kiamat adalah rukun iman yang keberapa? Berapa, Pak? Kelima ya. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Muslim, hadis Jibril ketika ditanya, akhbirni anil iman, ya Rasulullah, kabarkan kepada saya apa itu iman. Iman itu adalah antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Yang namanya iman itu adalah Anda beriman kepada Allah, satu, malaikat, kitab, nabi dan rasul, dan hari kiamat, dan beriman kepada takdir, qada dan qadar, takdir yang baik dan juga takdir yang buruk. Maka ketika bicara kita tentang surga dan neraka, masuk kepada poin beriman kepada hari kiamat. Ikhwatal iman, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ketika kita bicara tentang surga dan neraka, pembahasannya luas ya. Tapi di sini kita akan bacakan beberapa hadis sebagai perwakilan bagaimana pesona surga dan dahsyatnya neraka Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang sahabat
yang banyak menasehati sahabat-sahabatnya tentang akhirat, surga dan neraka. Makanya diceritakan kepada kita dari riwayat sahabat Hanzalah. Hanzalah beliau bercerita ketika falaqiyani Abu Bakrin As-Siddiq, ketika beliau bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq, maka Hanzalah mengatakan kepada Abu Bakar, "Nafaqa Hanzalah ya Abu Bakrin." Wahai Abu Bakar, munafik Hanzalah. Kemudian Abu Bakar menjawab, "Lah kenapa? Ini perkataan yang besar, bukan perkataan yang sembarangan, kemunafikan. Kenapa engkau berkata seperti itu?" Maka Hanzalah mengatakan apa? "Wahai Abu Bakar, kenapa ketika saya bersama dengan Rasulullah SAW, yang ketika itu Nabi SAW mengingatkan kita tentang surga dan neraka." Jadi inilah indahnya memiliki teman yang menasihati kita tentang akhirat, Pak. Apa gunanya punya 1000 teman tetapi menarik kita ke dalam neraka? Lebih baik punya satu sahabat dekat tetapi selalu membantu kita dalam urusan akhirat kita. Maka Nabi SAW kebersamaan beliau dengan para sahabat selalu mengingatkan tentang akhirat ini, tentang surga, tentang neraka. Makanya Hanzalah mengatakan, "Ka'anna ra'ya ainin," seakan-akan surga dan neraka itu seakan-akan di depan mata saya. Iman saya naik ketika itu. Tetapi ketika kita berpisah dengan Nabi SAW, beliau mengatakan, "Afasnal azwaj wal aulad wad dai'at." Ketika itu kita ketemu dengan istri, ketemu dengan anak, ketemu dengan teman-teman kerja, budak-budak, pelayan-pelayan. Kenapa ketika itu yang diingat adalah tentang dunia, dan dunia ketika itu surga dan neraka itu menghilang gitu. Maka munafik Hanzalah kok imannya kok seperti itu, dekat dengan Nabi, surga dan neraka itu di depan mata, jauh dari Nabi, lupa terhadap itu. Maka Abu Bakar As-Siddiq ketika itu mengajak Hanzalah untuk bertemu dengan Rasulullah SAW dan curhat kepada Nabi SAW, gitu kan, meminta saran kepada Nabi apa yang harus dilakukan. Dan beliau pun juga, Hanzalah ini mengatakan apa? "Ya Rasulullah, nafaqa Hanzalah." Ya Rasulullah, munafik Hanzalah. Maka Nabi mengatakan, "Kenapa engkau berkata seperti itu?" Dia pun bercerita bahwa, "Saya ketika bersama dengan Anda, surga neraka di depan mata. Tapi kalau jauh dari Anda, lah kok jauh dari mengingat akhirat," gitu kan. Maka Nabi SAW mengatakan apa? "Lau tadumuna ala ma takununa indi," jika seandainya keimananmu itu stabil seperti ketika engkau membersamai saya, atau bahkan cenderung naik terus iman tersebut, maka saya jamin la safahatkumul malaikatu ala furushikum wa fi turuqikum. Maka saya jamin akan turun malaikat dari langit bersalaman dengan engkau ketika bertemu di jalan dan berpamitan dengan engkau ketika hendak tidur. Akan tetapi saatan-saatan, sesaat dan sesaat. Tidak ada orang yang seperti itu, yang keimanannya itu stabil dan bahkan cenderung naik terus. Yang namanya keimanan seseorang kadang naik, kadang turun, saatan-saatan. Itu kata Nabi SAW. Tetapi bahagianya ketika ada seorang teman yang selalu mengingatkan kita kepada akhirat, ikhwan. Nah, kemudian dalam momentum yang lain misalnya, Nabi SAW ketika membersamai mereka, para sahabat, selalu disentuh tentang akhirat. Bahkan Nabi SAW memberikan contoh-contoh dalam kehidupan, praktek kehidupan beliau. Di satu riwayat Ahmad, ketika Nabi SAW keluar rumah dalam keadaan lapar, ya. Di rumah tidak ada makanan, bahkan kan dalam riwayat apa? 3 bulan Nabi SAW dapurnya tidak berasap, tidak ngepul gitu kan. Artinya apa? Tidak masak sesuatu. Maka ketika seorang sahabat bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, Urwah bin Zubair, ya, keponakan Aisyah, ketika ditanya, "Wahai Aisyah, wahai ibunda Aisyah, apa yang membuat Anda bertahan selama 3 bulan itu?" Maka Aisyah mengatakan, yang membuat kami bertahan adalah air putih dan kurma, Pak. Bapak kalau makan kurma dan air putih selama 3 bulan kuat gak? Menunya sama selama 3 bulan. Misalnya kita gantilah, jangan kurma dengan air putih. Uduk misalnya, ya.
nasi uduk, pagi nasi uduk, siang nasi uduk, sore nasi uduk, hari pertama. Hari kedua, pagi nasi uduk, siang nasi uduk, sore nasi uduk. Kira-kira gimana, Pak? Padahal yang dimakan adalah nasi uduk. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kurma dan air putih bertahan selama 3 bulan. Itulah kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, zahid terhadap kehidupan dunia. Maka ketika itu lapar dan tidak ada makanan di rumah, maka Nabi pun keluar. Ternyata bertemu dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab, berpapasan gitu. Maka Umar dan Abu Bakar bertanya, ya Rasulullah, Rasul dulu yang bertanya. Rasul bertanya kepada Abu Bakar dan kepada Umar bin Khattab. Wahai Abu Bakar, wahai Umar, apa yang membuat engkau keluar dari rumahmu di saat ini, di saat tengah terik panas matahari, di saat orang itu biasanya beristirahat itu? Maka kata Abu Bakar dan Umar, kami keluar disebabkan lapar ya Rasulullah. Tidak ada makanan, cari kegiatan lah. Mudah-mudahan lupa tuh dengan lapar. Maka Abu Bakar dengan Umar pun bertanya kepada Nabi, Anda keluar kenapa? Maka Nabi mengatakan, saya pun keluar persis seperti kalian, lapar, nggak punya apa-apa gitu kan. Maka akhirnya 3 orang mulia ini, Pak, lihat. Bapak mah kalau keluar rumah nggak ada makanan, perginya kemana, Pak? Ya kalau nggak ke warteg, ke Padang, kemana gitu kan. Ini mah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencari kegiatan. Tapi Nabi ketika itu mengingat sahabat namanya Abu Ayyub Al Ansari. Maka Nabi pun mengatakan kepada Abu Bakar dan Umar, kita pergi ke rumah Abu Ayyub Al Ansari. Maka datanglah Nabi ke rumah Abu Ayyub Al Ansari ya. Dan ini pun Nabi memiliki kedekatan dengan Abu Ayyub. Karena ketika Nabi datang ke Madinah, Nabi tinggal di rumah Abu Ayyub selama 7 bulan. Sampai hujrah, kamar-kamar Nabi itu siap. Dan pembangunan masjid itu rapih gitu. Maka ketika datang, Nabi dengan Abu Bakar, dengan Umar, ngetuk pintu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka tidak ada jawaban. Kemudian salam yang kedua, tidak ada jawaban. Salam yang ketiga, akhirnya ada jawaban dari Ummu Ayyub, istri Abu Ayyub. Kemudian ketika dibuka, Ummu Ayyub ini bercerita, ya Rasulullah, sebetulnya saya mendengarkan salam Anda dari tadi. Tapi saya ingin Anda mengucapkan salamnya 3 kali, supaya mendoakan saya 3 kali ya Rasulullah. Gitu kan. Luar biasa, para sahabat sampai mencari kesempatan apapun untuk minta doa kepada atau didoakan Rasulullah SAW gitu kan. Maka akhirnya disambut, kemudian ditanya Abu Ayyub kemana? Maka disampaikan Abu Ayyub sedang di ladang ya Rasulullah, sedang di kebun gitu kan. Maka qadarullah, alhamdulillahnya Abu Ayyub pulang, Pak. Kalau di zaman kita kan kalau ada tamu tinggal ditelepon, pulang ada tamu gitu kan. Ketika itu gimana, harus disusul. Tapi qadarullahnya ternyata Abu Ayyub pulang, dan ketika melihat Nabi bahagia Abu Ayyub. Marhaban ahlan wa sahlan. Selamat datang Nabi sallallahu alaihi wasallam mampir di rumah saya. Sebuah keberkahan bagi keluarga kami. Mampir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka disiapkan makanan-makanan Pak untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar dan Umar itu. Maka sebelum Nabi menyantap makanan ini di depan mata, maka Nabi mengatakan kepada yang hadir ketika itu, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Sesungguhnya nanti pada hari kiamat kalian akan ditanya tentang kenikmatan-kenikmatan yang kita rasakan saat ini. Nabi selalu mencoba untuk memberikan nasihat-nasihat terhadap akhiratnya Allah Subhanahu wa taala, Pak. Maka itulah kebersamaan para sahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan apa? Aktsiru dzikra hadzimil ladzat. Perbanyaklah kalian mengingat penghancur kenikmatan. Apa itu? Kematian. Kemudian Nabi mengatakan apa? Lau ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran. Demi Allah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika seandainya kalian mengetahui apa yang saya ketahui dari dahsyatnya neraka Allah Subhanahu wa taala. Kenapa seperti itu? Karena beberapa kali Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan tentang neraka, diperlihatkan gambaran neraka kan? Ketika peristiwa apa? Isra Mi'raj. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ada seseorang dengan kuku yang panjang yang terbuat dari tembaga. Kemudian dengan kuku tersebut dia mencabik wajahnya, dadanya dan perutnya. Dicabik-cabik sama dia sendiri. Maka Nabi pun bertanya, siapa itu? Wahai Jibril. Maka Jibril mengatakan, mereka adalah orang-orang yang memakan daging saudaranya sendiri, Pak. Artinya apa? Pelaku gibah,
orang yang suka memfitnah, itulah mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala nantinya seperti itu. Maka berhati-hati. Lihat, kita dikit-dikit kumpul-kumpul, kongkow-kongkow, sedikit-sedikit kalau gak hubungannya makanan, tertawa ke sana, tertawa ke sini, ada gak di antara kita yang mengingatkan kebaikan-kebaikan dari kumpulan-kumpulan tersebut, Pak? Maka Nabi SAW seperti itu. Maka Nabi menceritakan tentang itu. Maka Nabi mengatakan tadi, jika seandainya kalian tahu dahsyatnya neraka, kalian akan sedikit tertawa dan akan lebih banyak menangisi dosa-dosa kalian. Nabi diperlihatkan neraka. Nabi diperlihatkan neraka ketika terjadi gerhana matahari sampai beliau ketakutan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga beliau diperlihatkan tentang azab seseorang nanti di neraka, kemudian perutnya besar, kemudian di dalamnya ada ular-ular berbisa. Jadi perutnya itu terawang ya, kelihatan dalamnya, dan dalamnya ternyata ular-ular berbisa semuanya. Maka ketika ditanya siapa orang itu wahai Jibril, maka Jibril mengatakan apa? Mereka adalah orang-orang yang memakan harta riba. Mereka orang-orang yang menantang Allah dalam riba. Allah haramkan riba, mereka halalkan riba. Itulah balasan bagi orang-orang seperti itu, Pak. Maka kita sampaikan di sini bagaimana menakutkannya dan bagaimana pesona surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dari karakteristik surga, Pak. Keindahan surga. Hadis yang pertama, hadis riwayat Bukhari dan hadis riwayat Muslim, muttafaqun alaih. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah bercerita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala, Allah berfirman. Ini berarti hadis qudsi ya. Jadi hadis qudsi adalah hadis-hadis yang disampaikan Nabi yang di dalamnya berisi Allah berfirman, tetapi ternyata kalimat redaksi tersebut tidak ada di dalam Al-Qur'an. Maka Allah berkata dalam hadis qudsi ini, a'dattu li'ibadiyas salihin ma la aina ra'at. Aku telah mempersiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh balasan surga mereka dengan sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata. Kadang kita mata ini sering melihat keindahan-keindahan ya. Orang-orang ibu kota ya capek di ibu kota, lihatnya gedung-gedung gitu kan. Sabtu Ahad kadang pengen lihatnya yang hijau-hijau, pergi healing keluar kota, mencari pemandangan-pemandangan, kadang camping, kadang apa, melihat keindahan-keindahan. Dan orang pun tidak sedikit dari mereka mengeluarkan uang yang banyak untuk mendapatkan ketenangan itu ya, untuk melihat keindahan tersebut. Cuman kadang sering saya sampaikan, seharusnya orang ketika melihat keindahan-keindahan alam itu harusnya menghadirkan keimanan dalam tafakurnya mereka. Karena Allah menyebutkan dalam surat Ali Imran apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sungguh ada dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, tanda-tanda bagi orang yang berakal. Tetapi yang terjadi apa? Orang ketika healing hanya mengaktifkan mata mereka, tidak mengaktifkan logika mereka. Sehingga ketika mereka melihat pemandangan-pemandangan, wow, luar biasa. Tetapi ternyata logikanya nggak diaktifkan, sehingga tidak menghadirkan keimanan bahwa itu semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika seseorang melihat keindahan dengan matanya, maka ternyata surganya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kenikmatan yang di luar pandangan seseorang. Kalau misalnya di dunia ini ada keindahan-keindahan alam yang ada dan terlihat, maka pahamilah kenikmatan surga jauh dari kenikmatan tersebut. Kemudian juga wala udhuna sami'at, dan juga kenikmatan yang belum pernah didengar oleh telinga seseorang. Mungkin ada sesuatu yang ketika dia mendengar sesuatu, misalnya gemerincik hujan, misalnya air yang mengalir, maka dia merasakan ketenangan dan kenikmatan di sana. Maka kenikmatan surga jauh di atas itu semua. Kemudian juga apa? Wala khatara ala qalbi basyarin,
dan juga kenikmatan yang tidak pernah terbersih atau terbetik dalam hati seseorang, Pak. Apa kalau membayangkan kenikmatan, Pak ya? Ini kita lagi berapa? Bercita-cita atau berangan-angan, Pak? Apa bedanya cita-cita sama angan-angan? Cita-cita itu keinginan yang dibarengi dengan usaha. Cita-cita. Kalau angan-angan, keinginan yang ngelamun doang. Tidak ada actionnya. Itu antara cita-cita dan angan-angan. Makanya Bapak, kita semuanya, Ibu semuanya masuk surga ini cita-cita atau angan-angan, Pak? Berarti harus ada usaha dan amalan, bukan hanya sebatas berharap dosanya diampuni oleh Allah, sedangkan dia tidak bertobat, tidak melakukan amalan. Makanya misalnya ada orang dalam urusan dunia, dia berangan-angan, dia bercita-cita, membayangkan kenikmatan seseorang ya. Orang punya duit triliunan rupiah, bingung dia mau dikemanain tuh duitnya. Punya jet pribadi, rumahnya seperti istana, kemudian istrinya cantik-cantik, speknya luar biasa semuanya. Kemudian dibayangkan semua keindahan-keindahan tersebut, maka kenikmatan surga jauh melebihi batas bayangan seseorang. Itulah yang digambarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan lihat dalam hadis riwayat Muslim ya, dari sahabat Al-Mughirah ibn Syu'bah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sa'ala Musa rabbahu. Musa pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa Nabi Musa, Pak? Seorang nabi termasuk dari ulul azmi, termasuk dari 5 nabi ulul azmi yang tingkat ujian musibahnya itu besar, dan juga Nabi Musa adalah seorang nabi yang memiliki gelar kalimullah, seseorang yang banyak berbincang langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu kelebihan Nabi Musa. Tapi tetap kalau seandainya ditanya Nabi Musa dengan Nabi Muhammad siapa yang lebih mulia di mata Allah Subhanahu wa taala, maka jawabannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Tapi Nabi Musa ini punya kelebihan kalimullah, banyak berbincang langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di satu momentum Nabi Musa bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa pertanyaannya? Ya Allah, man hum adna ahlil jannati manzilatan yaumal qiyamah. Apa pertanyaannya? Siapa, ya Allah, siapa orang yang paling miskin di surga? Ini bicara tentang penduduk surga nih. Dari mereka penduduk surga kan bermacam-macam. Siapa di antara mereka yang paling miskin di surga? Atau pertanyaannya mungkin diganti, siapa orang yang kenikmatan surganya paling sedikit, Pak? Gitu. Maka ini pertanyaan yang menunjukkan kepada apa? Keimanan ya. Bertanya tentang akhirat, bertanya tentang kebaikan. Dan itulah orang-orang yang beriman, orang-orang yang saleh, ketika bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang bermanfaat, menghadirkan keimanan, bukan pertanyaan-pertanyaan di luar itu. Maka lihat hadis keberapa, saya lupa lagi. Hadis ada dalam kitab Arba'in Nawawi, ketika sahabat-sahabat miskin datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan apa? Ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusuri bil ujur. Apa kata sahabat-sahabat miskin ini? Ya Rasulullah, orang-orang kaya masih enak ya Rasulullah. Kenapa seperti itu? Ya Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, mereka masih enak. Kenapa enaknya? Jelaskan. Yusalluna kama nusalli, mereka salat berjamaah seperti kita salat berjamaah. Wa yasumuna kama nasum, mereka pun berpuasa Ramadan sama seperti kita berpuasa Ramadan. Akan tetapi dengan kelebihan harta yang mereka miliki, mereka bisa berinfak dengan itu. Bisa pergi haji lah kalau orang di zaman sekarang dengan duit mereka, bisa berinfak, membantu masjid, membantu yayasan. Pertanyaan miskin, orang miskin sahabat seperti ini, Pak. Pertanyaan yang menunjukkan kepada apa? Keimanan. Orang di zaman sekarang pertanyaan apa? Ente sih enak, dilahirkan kaya, bapak ente kaya raya,
pergi jalan-jalan Amerika, Disneyland, Eropa. Saya jalan-jalan cuman ke komplek doang, sana ada taman gitu kan. Ente sih enak gini-gini, makan di mana, di restoran gini-gini, saya makannya di warteg. Pertanyaan orang di zaman sekarang seperti itu, membandingkannya antara dunia dan dunia. Tapi para sahabat pertanyaannya pertanyaan kepada akhirat. Sama seperti ini Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah tentang siapa sih ya Allah, pengen tahu orang yang paling miskin di surga atau penduduk surga yang paling sedikit kenikmatannya. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab apa? Ya Musa, orang yang paling sedikit kenikmatan surganya adalah seseorang yang apa? Orang yang paling terakhir, orang yang paling telat masuk ke dalam surga. Tidak ada orang yang masuk surga setelah orang tersebut. Kemudian disampaikan kepadanya, ya abdi, hambaku, udkhulil jannah. Wahai hambaku, masuklah engkau ke dalam surga. Maka hamba yang terakhir ini, dia pun masuk ke dalam surga dalam keadaan kebingungan, melihat surga. Maka ketika itu dia mengatakan kepada Allah, ya Allah, laqad nazalan nasu manazilahum wa akhadhu akhadzatihim. Apa kata dia? Ya Allah, dengan pesimis dia mengatakan, ya Allah, ini orang-orang penduduk surga sudah mengambil jatahnya masing-masing, istana-istananya, kenikmatan-kenikmatan sudah diambil semuanya mereka. Saya terakhir kan, telat gitu kan. Apa ketika itu yang Allah tawarkan kepada dia? Allah mengatakan ini, ya abdi, hambaku, atarda an yakuna laka mulku malikin min mulukid dunya. Ridokah engkau aku berikan kepada engkau sebagai balasan surgamu satu kerajaan seperti kerajaan di dunia? Dan dia menggambarkan kerajaan yang mana seorang raja memiliki istri-istri yang cantik, seorang raja memiliki istana yang megah, raja memiliki makanan yang berlimpah dengan pelayan-pelayan yang banyak dan setia. Ridokah engkau aku berikan ini sebagai kenikmatan surgamu? Maka orang yang paling miskin dari penduduk surga ini mengatakan apa? Raditu ya Allah, saya ridho ya Allah. Dunia saya kalah. Ada orang yang dari mulai dia nikah sampai nanti meninggal dunia, ada orang yang dia hanya bisa ngontrak dari satu rumah ke rumah yang lain, kadang ketemu dengan pemilik kontrakan yang galak, yang kadang tiba-tiba diusir dia, bingung dia, kalah dia. Orang mau punya rumah mentereng, nggak paham dari mana, dari riba kah, dari harta haram kah, nggak paham dia. Cuman masalahnya dia hanya seperti itu. Dia mungkin mengatakan, ya Allah, dunia saya ngontrak, engkau berikan kerajaan kepada saya, jelaslah saya ridho gitu kan. Berikan kepada saya sudah tidak sabar untuk mendapatkan kenikmatan tersebut. Tapi Allah mengatakan apa? Mahlan, sebentar hambaku. Lakadzalika, yang satu tadi itu milikmu, wa mithluhu wa mithluhu wa mithluhu wa mithluhu. Aku tambahkan lagi kerajaan yang sepertinya, dan sepertinya, Pak. Sehingga dia punya berapa kerajaan? 5 kenikmatan itu, 5 kerajaan itu, 5 istana itu. Dia mengatakan apa? Raditu ya Allah, aku ridho ya Allah, cepat berikan kepada saya. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Mahlan, sebentar. Lakadzalika wa asyaratu amsalihha. Yang 5 tadi milikmu dan aku tambahkan 10 kerajaan yang sepertinya. Allahu Akbar. Inilah penduduk surga yang paling miskin, memiliki berapa kerajaan tadi? 15 kerajaan dengan semua kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalamnya. Ikhwatal iman hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita orang-orang beriman dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan surga tersebut kepada orang-orang yang beriman. Cuman permasalahannya, pertanyaannya apa? Apakah surga yang menanti kita akan kita korbankan dan kita jual dengan kehidupan yang sesaat ini, atau sebaliknya kita korbankan kehidupan yang sesaat ini, kita jual kehidupan ini demi mendapatkan surga tersebut? Kita mengikuti arahan-arahan, kita mengikuti perintah-perintah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, ataukah sebaliknya antum mau jual surga yang menanti antum dengan kehidupan dunia, dengan antum mengikuti syahwat-syahwat, melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala? Maka jangan menjadi orang-orang yang menyesal.
yang Allah gambarkan dalam Al-Qur'an surat As-Sajdah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan. Inna muqinun. Nanti pada hari kiamat kalian akan melihat para pelaku dosa ketika dihadapkan kepada Allah dengan wajah yang tertunduk malu karena dosa-dosa mereka. Mereka mengatakan, ya Allah, absarna, hari ini kami sadar ya Allah, wa sami'na, hari ini kami akan taat dan mendengar ya Allah, farji'na, please kembalikan kami ke dunia ya Allah, na'mal salihan, kami berjanji akan beramal saleh ya Allah. Dalam kesempatan itu kami tidak akan gila terhadap dunia sebagaimana kami dahulu gila terhadap dunia. Kami tidak akan saling siku memperebutkan dunia sebagaimana kami seperti itu. Kembalikan kami ke dunia, kami berjanji kami akan beramal saleh ya Allah. Tetapi ketika itu Allah mengatakan apa? Fadzuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadza inna nasinakum wa dzuqu adzabal khuldi bima kuntum ta'malun. Rasakanlah azab karena kalian telah melupakan pertemuan denganku hari ini. Inna nasinakum, aku pun lupa terhadap kalian. Wa dzuqu adzabal khuldi bima kuntum ta'malun, dan rasakanlah azab yang pedih, azab yang kekal karena sebab dosa-dosa yang kalian lakukan. Maka bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahim, lihatlah bagaimana keimanan para sahabat ya. Mereka paham bahwa kehidupan yang kita jalani ini adalah kehidupan yang sesaat. Dunia ini sebagaimana yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib sebagai nasihat beliau, dunia ini adalah ladang. Siapa yang dia menanam ketaatan dan kebaikan, dia akan memanen kebahagiaan yang berujung kepada surga. Sebaliknya, siapa yang dia menanam dosa dan pembangkangan, maka suatu saat dia akan memanen kesengsaraan yang berujung kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah contohnya para sahabat, Pak ya. Saya kisahkan kisah satu orang sahabat yang mungkin levelnya, namanya tidak sehebat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Tidak sehebat Umar bin Khattab, tidak sehebat Utsman dan Ali bin Abi Thalib. Nama sahabat ini adalah siapa? Julaibib, Pak. Pernah dengar kisah ini? Nama sahabatnya adalah Julaibib. Julaibib namanya. Ini hadis riwayat Muslim, Pak. Julaibib ini adalah seorang anak muda. Seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak muda dia. Cuman Julaibib ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang manusia yang pertama ketika itu wajahnya tidak ganteng, Mbak. Jelek lah istilahnya. Untuk misalnya bayangkan di sini siapa ataupun membayangkan siapa orang yang jelek wajahnya bagaimana. Kita nggak melihat, cuman dalam riwayat disebutkan apa? Bahwa Julaibib ini yang pertama wajahnya nggak ganteng, yang kedua termasuk dari ashabus sufah. Apa itu ashabus sufah, Pak? Sahabat yang tinggal di dalam Masjid Nabawi karena tidak punya tempat tinggal. Itu ashabus sufah namanya. Ada berapa orang? Banyak, 70 orang, dan pemimpinnya salah satunya adalah Abu Hurairah di sana. Sebelum punya rumah ya Abu Hurairah. Maka ini Julaibib masuk di sini. Kemudian yang selanjutnya apa? Nggak punya pekerjaan tetap gitu kan. Cuman sahabat Nabi, salat ketika dikumandangkan azan gitu kan, maka dia terdepan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Julaibib, "Ya Julaibib, ala tankah?" Julaibib, tidakkah engkau menikah wahai Julaibib gitu kan. Ini pertanyaan yang mungkin dibenci oleh anak muda, Pak ya. Ketika mereka sudah masuk masa usia nikah ditanya, kapan nikah, enggak nikah gitu kan. Mungkin sebagian anak muda tuh risih dengan pertanyaan ini. Kadang pertanyaan seperti itu. Ketika masih muda pertanyaannya apa? Kapan nikah? Setelah nikah pertanyaannya apa? Kapan punya anak gitu kan. Pertanyaan-pertanyaan kepo. Tapi kalau pertanyaannya itu pertanyaan sayang dan ternyata kita dengar dia nggak punya anak, maka kita doakan semoga Allah mempercepat engkau memiliki keturunan yang saleh dan salehah. Makanya doakan seperti itu gitu. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentu bertanya bukan karena kepo ya, tapi sayangnya beliau terhadap para sahabat. Maka Nabi pun bertanya kepada Julaibib, ya Julaibib ala tankah, kenapa enggak nikah wahai Julaibib? Maka Julaibib mengatakan apa? Biman ya Rasulullah, dengan siapa ya Rasulullah saya nikah?
wajah, dia pun sadar diri kok ya, wajah nggak ganteng. Ini orang yang istilahnya dalam urusan dunia kalah ya di dunia ya. Biasa orang yang nggak ganteng sering dibully di kelas, dijauhi, diledek dan sebagainya. Orang di saat HP-nya canggih-canggih semuanya, dia HP-nya jadul diledek, sepatunya kotor, sepatunya jadul diledek. Pokoknya kalah dalam urusan dunia gitu. Maka beliau mengatakan apa? Dengan siapa saya menikah ya Rasulullah? Wajah seperti ini, nggak punya kerjaan, tinggal di Masjid Nabawi. Tapi Nabi mengatakan, tapi kalau engkau ingin menikah kan? Kata Julaibib, ya naam jelas. Saya ingin mendapatkan bidadari dunia sebelum mendapatkan bidadari akhirat, gitu, bidadari surga. Maka Nabi mengatakan, kalau seperti itu, tunggulah kabar dari saya, kabar baik dari saya. Ternyata Nabi SAW mencari calon untuk Julaibib Pak ini, Pak. Dicari dari masyarakat Ansar, dan Nabi pun menargetkan satu rumah Ansar. Diketuk rumah Ansar tersebut, tok tok tok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka dibuka. Maka orang Ansar ini pun berbahagia. Ahlan wa sahlan wa marhaban bi Rasulillah. Selamat datang Rasulullah mampir di rumah kami. Sebuah kebahagiaan, kemuliaan, keberkahan bagi kami. Rasul yang mulia mampir di rumah kami. Bahagia para sahabat dikunjungi, Pak. Ketika Nabi datang pun dalam proses hijrah kan diperebutkan unta beliau supaya tinggal di rumah mereka kan. Maka ini sahabat Ansar ini bahagia. Nah, ketika Nabi duduk, Nabi mengatakan, saya datang ingin melamar putrimu. Masya Allah, tabarakallah. Sebuah kemuliaan bagi keluarga kami, nasabnya bersambung dengan Rasulullah yang mulia, gitu kan. Tapi Nabi mengatakan apa? Bukan buat saya, Pak. Saya datang melamar putri Bapak untuk sahabat saya. Siapa ya Rasulullah? Siapa sahabat tersebut? Ya kalau Abu Bakar, Umar kan luar biasa, gitu kan. Ternyata yang disampaikan Julaibib. Sahabat kenal siapa itu Julaibib. Orangnya itu yang nggak ganteng itu, tetapi Julaibib ini orangnya jenaka, dia lucu, dia pandai ngelucu lah, pandai apa bikin suasana cair gitu. Bapak ini paham siapa itu Julaibib. Yang tadi wajahnya bahagia berubah. Maka dia mengatakan, sebentar ya Rasulullah, izin dulu, ingin ngobrol sama istri dulu di kamar gitu kan. Maka sahabat Ansar ini pun masuk ke dalam kamar dan ngobrol sama istrinya. Ada Rasulullah, wahai istriku. Masya Allah, tabarakallah. Kemudian melamar putri kita. Masya Allah, tabarakallah. Ternyata bukan buat beliau gitu. Salah paham. Buat siapa Pak? Kan bahasanya gitu. Buat sahabat namanya Julaibib. Mungkin dia mengatakan apa? Apa Julaibib yang itu tuh? Enggak lah Pak. Kita kan orang tua kan punya hak ya. Nggak bisa kita dipaksa. Kita kan harus cari mana yang bibit bebet bobotnya yang pas gitu untuk anak kita. Kita kan sayang, ingin, janganlah mungkin bahasanya. Dia kan kalau kita lihat apa bahasanya madesu ya, atau madesu apa? Masa depannya suram gitu kan. Terlalu seudonnya kita dengan orang yang taat kepada Allah dengan masa depan yang suram. Maka haknya mereka, tetapi ternyata obrolan ini didengar oleh putrinya sendiri yang dilamar itu. Maka putrinya ini pun mengatakan, Abah, Umi, saya dengar ada Rasulullah dan melamar saya untuk sahabatnya Julaibib. Maka ternyata putri yang soleha ini pun memberikan nasihat kepada orang tuanya, Pak. Nasihatnya luar biasa, dibawakan ayat ya. Putri ini membawakan ayat surat Al-Ahzab ayat ke-36 kayaknya. Saya lupa 33 atau 36 itu. Ayat 36 kayaknya, Pak. Apa bunyi ayatnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak pantas bagi seorang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan ketika Allah menetapkan satu urusan, mereka punya pilihan-pilihan yang lain. Ketika Nabi SAW memilihkan itu untuk saya, tidak pantas bagi ayah, abah, umi saya untuk menolak pilihan tersebut. Dan saya pun yakin Nabi pun menjodohkan saya dengan sahabat tersebut bukan tanpa pertimbangan. Dan demi Allah, kata perempuan ini, saya tidak akan pernah menikah kecuali dengan laki-laki yang dipilihkan Rasulullah SAW. Maka lihat berapa banyak ayah dan ibu yang dinasehati oleh ustadz, dengar ceramah lain sebagainya, masuk telinga kanan keluar telinga kiri, tapi ketika anaknya mengatakan sesuatu kadang tersentuh hatinya, Pak. Saya punya beberapa pengalaman dengan dunia anak-anak ya.
pernah ngajar di sekolah juga. Ketika itu ada seorang anak yang diajak umroh oleh bapaknya di musim liburan Desember gitu. Diajak umroh. Anaknya mengatakan apa? Dah pak, nggak mau gitu. Kenapa? Gak mau umroh sama bapak? Anaknya bilang apa? Bapak mah jarang sholat katanya, nggak mau umroh sama bapak katanya. Digituin sama anaknya, Pak. Apa yang terjadi? Remuk hatinya. Mungkin orang sering menasehati dia tentang sholat, dia masuk telinga kanan keluar. Anaknya mengatakan remuk hati dia. Semenjak itu dia berubah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka juga tadi mungkin gambarannya sama tadi, orang tua Ansor tadi pun ketika dinasehati oleh anaknya, dia melihat kesolehan di sana dan akhirnya dia pun mengatakan apa? Kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami terima pinangan Anda ya Rasulullah. Maka Rasulullah bahagia. Rasulullah pun mencari Julaibib di masjid. Aina Julaibib? Di mana Julaibib? Julaibib datang. Kemudian Nabi mengatakan, ente nikah Julaibib. Julaibib nggak percaya. Saya nikah ya Rasulullah. Biman dengan siapa? Disebutkan wanita Ansor itu, bukankah dia wanita yang cantik itu dari keluarga yang bagus? Mau dengan saya? Iya, mau. Kemudian Nabi pun memberikan mahar kepada Julaibib, nikahlah dan inilah mahar untukmu. Maka lihatlah, Nabi mencarikan jodoh untuk Julaibib dan juga diberikan maharnya, Pak. Tapi masalahnya ketika di hari hak pernikahan tersebut ternyata ada undangan jihad fi sabilillah ketika itu. Harusnya dia itu menikah di sana. Maka ketika itu antara pilihan dia menikah mendapatkan bidadari dunia atau dia berjihad ketika itu dan boleh jadi dia akan meninggal dunia di sana, Pak. Tapi tidak ada keraguan sedikit pun dalam hati Julaibib karena dia paham surga jauh lebih indah daripada kehidupan dunia. Bidadari surga jauh lebih indah daripada bidadari dunia. Maka dia pun akhirnya ikut perang bersama Nabi Muhammad SAW dan ternyata setelah selesai perang, maka Nabi pun bertanya dan alhamdulillah dalam perang tersebut dimenangkan Rasulullah SAW dan Nabi bertanya, hal tafkiduna, apakah kalian kehilangan seseorang? Maka orang mengatakan, iya ya Rasulullah, saya kehilangan ayah saya. Di mana ayah saya? Yang belum ketemu. Di mana? Kalau meninggal pun jasadnya belum ketemu. Ada yang mengatakan saya kehilangan anak saya Rasulullah. Ada yang mengatakan saya kehilangan paman saya Rasulullah. Tidak ada satupun yang mengatakan saya kehilangan Julaibib ya Rasulullah. Karena kenapa? Sebatang kara dia, nggak punya siapa-siapa di dunia ini, terkalahkan dalam urusan dunia, Pak. Tapi ketika itu Nabi mengatakan apa? Carilah, tolong carikan Julaibib untuk saya. Dan ternyata ketika dicari, ternyata Julaibib sudah terbujur kaku meninggal dunia. Dan di sampingnya ada 7 orang kafir yang dibunuh oleh Julaibib. Dibawa jasad tersebut kemudian dihadirkan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah pun membaringkan di tangan beliau yang mulia dan beliau melihat. Mungkin beliau mengatakan seperti bahasa orang zaman sekarang ya, anak muda ini seharusnya berbahagia hari ini dengan pernikahannya dengan gadis yang akan dia nikahi. Tetapi kerinduannya terhadap surga melebihi kerinduannya terhadap wanita dunia dan kenikmatan-kenikmatan dunia yang lainnya. Dan Nabi mengatakan apa? Dia terbunuh oleh 7 orang tersebut dan dia pun membunuh 7 orang tersebut. Julaibib berhasil mengalahkan 7 orang tersebut, tetapi 7 orang tersebut memberikan luka-luka kepada Julaibib yang membuat Julaibib ini meninggal dunia. Dan Nabi SAW mengatakan apa? Sesungguhnya dia adalah keluarga saya di dunia dan dia pun juga adalah keluarga saya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang saya melihat bidadari yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sahabat Julaibib ini. Lihatlah bagaimana Julaibib ini memahami bahwa kehidupan dunia ini kehidupan yang sesaat, Pak. Kehidupan akhirat adalah kehidupan yang abadi, sehingga sungguh sangat merugi orang-orang yang menjual surga demi kehidupan dunia yang sesaat ini. Wallahu a'lam bishawab. Tapi Pak Nam, silakan diadzankan terlebih dahulu. Khotal iman hadirin hadirat Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Jadi tadi kita sudah menyampaikan hadis sebagai perwakilan ya, bagaimana karakteristik atau pesona surganya Allah Subhanahu wa taala. Jika seandainya kenikmatan minimal seorang penduduk surga saja memiliki 15 kerajaan dengan semua kenikmatan-kenikmatannya, maka sudah bayangkan kenikmatan yang lebih
dari itu semuanya, Pak. Itu minimalnya. Kita sekarang melihat minimalnya saja. Karena kalau kita bahas satu persatu panjang. Nah, sekarang kita sedikit masuk kepada hadis yang menunjukkan minimal bagaimana dahsyatnya neraka Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis riwayat Muslim dan juga hadis riwayat Ahmad dan dinyatakan sahih oleh Imam Ahmad Syakir Afan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahwana ahlin nari azaban." Sesungguhnya orang yang paling ringan azabnya di dalam neraka, siapa orang tersebut? Adalah orang yang man lahu na'lani wa syirakani min narin yagli minhuma dimaguhu, yaitu orang yang diberikan sebagai azab nerakanya, diberikan sendal yang terbuat dari api neraka, Pak. Bisa dibayangkan ya, api neraka yang kalau kita pegang bukan sesuatu yang padat ya. Ternyata Allah Maha mampu menjadikan api neraka tersebut menjadi sesuatu yang padat dan bisa diinjek menjadi sendal. Gitu kan? Bisa gak terbayang gak? Api kalau dikumpulkan jadi sendal gimana caranya? Itu kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita paham bahwa api dunia yang mungkin kita lihat ketika mungkin kemarin kita melihat ada kejadian takdir kebakaran di salah satu plaza ya, ada orang yang gosong di sana. Bayangkan, itulah satu dari api dunia ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? Narukum hadza, api yang kalian miliki ini juz'un min sab'ina, bahwa satu bagian dari 70 api nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga api neraka Allah 70 kali lipat daripada api dunia, Pak. Maka api tersebut dijadikan sendal, kemudian jadilah sendal yang made in neraka itu, kemudian diberikan kepada penduduknya. Dan ternyata ketika dia memakai sendal tersebut, apa yang terjadi? Yagli minhuma dimaguhu, maka otaknya pun mendidih, Pak. Otaknya mendidih, bayangkan, mendidih, Pak. Saya punya teman, otaknya koslet dikit, bukan kesetrum ya, katanya apa? Jadi ada penyakit di sarafnya itu, maka nyetrum dikit udah agak linglung tuh kepalanya itu. Gitu kan. Itu baru sedikit sensornya, Pak, di strum itu kan. Gimana kalau mendidih, Pak? Maka dia merasakan sakit yang luar biasa. Bukan sakit di kepalanya doang dan di kakinya. Kakinya panas, kemudian kepalanya mendidih. Apakah seperti itu? Seluruh badannya merasakan sakit yang luar biasa. Makanya dia mengatakan apa? Dia mengatakan apa? Perkataan apa? Anna ahadan ma yara anna ahadan asyaddu minhu azaban wa innahu la ahwanahum azaban. Dia mengatakan apa? Tidak ada orang yang paling berat siksaannya kecuali saya. Gitu. Padahal dia adalah azab teringan, Pak. Kalau seandainya azab teringannya saja seperti ini, bayangkan azab-azab yang lain, bahwa itulah dahsyatnya neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka penduduk neraka badannya dibesarkan oleh Allah, kemudian kulitnya ditebalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa, Pak? Supaya enak disiksanya. Kalau seandainya kulitnya tipis, kemudian juga badannya kecil sekali, bakar gosong selesai. Ditebalkan kulitnya, ditinggikan badannya. Kenapa? Supaya ketika dibakar dia merasakan siksaan yang maksimal. Dan Allah mengatakan, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqal adzab. Ketika kulitnya gosong dan hilang menjadi tulang belulang, maka kami kembalikan kulit tersebut. Kenapa? Supaya kami adab kembali, dan adab terus dan adab terus. Itulah adab teringan dari penduduk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menjadi ibrah dan pelajaran bagi kita. Maka mudah-mudahan kita bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bertakwalah, karena kehidupan yang kita jalani ini adalah kehidupan yang sesaat, Pak. Dalam urusan dunia kita melihat, lah kok bisa ya ada orang kaya, ada orang miskin. Kita pun paham, mereka kaya dengan usahanya, orang miskin mungkin dengan takdirnya dan dengan kemalasannya. Mungkin seperti itu, Pak. Dalam urusan akhirat juga sama. Ada orang-orang yang nanti melejit amalannya. Kenapa? Karena beramal. Dan ada orang-orang yang tertinggal. Karena apa?
kurangnya amalan mereka, Pak. Maka saya sering menjadikan pengalaman sebagai ibrah dalam kehidupan saya, Pak. Saya mungkin dulu pernah cerita di salah satu masjid ketika saya pernah urus paspor ya. Urus paspor kan, kemudian untuk perpanjang untuk membimbing umroh lah. Ketika itu KTP saya masih Garut, kemudian urusnya di Bekasi sini. Kemudian ikuti prosedurnya, dapat nomor urutnya online, datang ke sana bawa berkas-berkas, ternyata ditolak karena ada syarat yang kurang. Apa itu? Surat keterangan kerja, domisili. Saya pun balik lagi bikin domisili RT RW. Datang ke sana ternyata gagal, salah paham. Domisilinya harus kecamatan. Datang ke kecamatan minta surat domisili dikasih. Dapat satu surat. Ternyata surat keterangan kerjanya belum dapat. Minta surat keterangan kerja ke kecamatan. Ketika itu saya lagi freelance, Pak. Nggak ada lembaga yayasan yang menaungi saya. Ketika ditanya kerjaan Bapak apa, saya guru ngaji, guru privat anak-anak sekolah gitu kan. Dia mengatakan, saya nggak berani ngasih surat keterangan kerja, Pak. Kalau orang kerja di yayasan ada yayasannya, kalau orang kerja dagang ada gerobaknya, ada tempatnya. Bapak apa? Guru ngaji gitu saya tuh. Ayo Pak lah, mudahkanlah urusan saya dalam urusan ini. Mudah-mudahan Allah mudahkan urusan Bapak. Tapi dia nggak mau ngasih. Tapi tiba-tiba ada ibu-ibu yang di dalam kecamatan itu baik, dia nyuruh saya masuk ke dalam dan bikin surat di atas materai gitu, bahwa saya guru ngaji. Sampai seperti saya ikuti prosesnya, Pak. Cuman masalahnya apa? Ketika sudah selesai semuanya, datang ke imigrasi lagi, sempurna sudah prosesnya. Cuman masalahnya di samping saya tiba-tiba ada orang berpakaian rapi, ganteng, dia ngasih paspor dan bilang apa? VIP. Saya melalui proses yang sulit untuk mendapatkan itu. Dia mengatakan apa? VIP, dia punya jabatan, dia punya duit, dia punya kekuasaan, mudah bagi dia untuk melakukan itu. Sedangkan kita orang-orang yang lemah, ternyata prosesnya seperti itu. Saya ambil pelajarannya apa? Saya pulang ke rumah ketemu istri, Dek, lihat, seperti ini, seperti ini. Apa artinya? Jangan sampai nanti dalam urusan akhirat, ketika nanti kita di padang mahsyar, ketika itu kita kepanasan, kita melihat ada teman-teman kita yang mendapatkan naungan, sedangkan kita tidak, karena kurangnya amalan kita. Sebagaimana di dunia kita melihat ada orang yang hebat seperti itu dalam koneksi dunianya, nanti di akhirat kita akan menangis jika seandainya amalan kita kurang. Maka jangan sampai ketika kita kalah dalam urusan dunia, kita pun kalah dalam urusan akhirat. Maka bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf tidak ada pertanyaan. Barakallahu fikum. Naktafi bihadza. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.